Tes, satu, dua, tiga, tes, 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 tes. Menyadari karena kondisi di sayanya juga nggak bagus, ya ini kebetulan saya menyempatkan satu pertemuan ya. Jadi di dalam sebelum UTS dengan sesudah UAS itu antara 1 sampai 2 ya untuk pertemuan dengan menggunakan Zoom. Nah, cuman di sini mohon maaf karena kamera saya gelap ya. Jadi mungkin kelihatan muka saya ini agak gelap banget ya dibandingkan kamera kalian tuh bagus-bagus banget ya. Oke, di tempat saya di sini hujan, jadi saya harapkan untuk 40 menit ke depan mudah-mudahan materi saya kesampaian. Di sini materi kita hari ini berkaitan dengan uji hipotesis. Sebelumnya saya mau nanya dulu, kalian di metodologi penelitian sudah dapat materi tentang hipotesis belum? Sudah. Sudah ya? Hipotesis apa sih? Ada yang bisa jawab? Hipotesis? Oke, kalau misalkan sudah barangkali ada yang lupa, ya. Hipotesis itu kan sebenarnya kaitannya adalah kita membahas terkait menduga sementara ya. Sebenarnya kalau bedanya hipotesis yang kalian pelajari di metode dengan hipotesis yang kalian pelajari di statistika ya. Kalau hipotesis yang ada di metode itu kan berkaitan dengan hipotesis penelitian. Artinya kalau hipotesis penelitian itu berkaitan kita menduga sementara dari penelitian yang akan kita buat. Misalnya kita pengen mengetahui efektif nggak sih kita kalau kita berikan formula terhadap misalnya pertumbuhan rambut gitu kan atau bobot berat badan tikus, dan juga efektif nggak sih kalau kita berikan obat penambah berat badan ataupun kadar gula darah kalau dari pasien yang misalnya mengalami hipotensi ya untuk menaikkan
tekanan darah. Nah, kalau untuk statistika, bedanya hipotesis penelitian dengan hipotesis statistika. Kalau hipotesis statistika itu berdasarkan parameter ukuran statistik. Di beberapa pertemuan sebelumnya, itu kalau hipotesis statistika itu adalah kalau kita ingin menguji apakah nilai rata-rata, simpangan baku, korelasi, regresi, dan juga proporsinya itu sesuai yang kita harapkan atau tidak. Nah, jadi di situ kalau kita menguji hipotesis itu selalu ada istilah Hanno dan H1 kalau di hipotesis statistika. Jadi kalau hipotesis Hanno itu adalah hipotesis yang menyatakan bahwa nilai parameternya itu adalah sama dengan yang diharapkan. Diharapkan ini adalah sama dengannya, ya, ada kata sama dengan. Sementara kalau H1 itu adalah nilai hipotesis yang parameternya itu tidak sama dengan. Jadi sebagai catatan kalian, kalau misalnya kita ingin menuliskan hipotesis, ya, hipotesis di sini kan sebenarnya ada H0 dengan H1, ya. Jadi kalau H0 dengan H1 itu nilai parameternya, ini saya simbolkan theta, karena theta ini adalah simbol umum untuk menyatakan ukuran statistiknya, ya. Jadi itu bernilai theta sama dengan theta 0. Bisa juga kita tuliskan theta lebih dari sama dengan theta 0. Bisa juga kita tuliskan theta kurang dari sama dengan theta 0. Sementara kalau untuk H1 kita tuliskan dengan theta tidak sama dengan theta 0, kemudian theta dituliskan lebih dari theta 0, kemudian theta kurang dari theta 0. Jadi bedanya di sini kalau H0 ada tanda sama dengan, kalau H1 dia nggak ada tanda sama dengan. Jadi di sini kalau untuk yang H1 ini ada tulisannya tidak sama dengan. Ini tulisan saya kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini kebetulan untuk Zoom ini saya pakai whiteboard, ya. Jadi pengganti papan tulis di kelas kalian, ya. Ini kebetulan saya baru nemu. Kalau di Zoom ini ternyata bisa pakai whiteboard, jadi enak kalau saya menuliskan di sini, ya. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa theta ini tadi kan katanya itu adalah parameter statistika. Parameter statistika yang ingin kita uji. Itu terdiri dari diantaranya ada mu, kemudian ada sigma, kemudian ada proporsi, kemudian ada korelasi, dan juga ada regresi. Nah, ini 5 parameter ini, yang mu ini kan rata-rata populasi. Sigma ini adalah rata-rata, sigma ini bukan rata-rata ya, tapi simpangan baku populasi. Kemudian P topi ini merupakan proporsi populasi. Kemudian Rho ini korelasi populasi, dan beta ini adalah regresi populasinya. Seperti yang kita sudah bahas di WhatsApp kemarin, ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menduga sesuatu dari sampel yang kita ambil, ya, dari menduga sampel yang kita ambil, ya, itu kan sebenarnya bisa merepresentasikan populasi yang sebenarnya. Jadi kalau kita ingin meneliti misalnya seestetik, ya, buat mini project kalian, ya, cukup ambil beberapa sampel aja, nggak perlu semuanya, ya, karena kita ngambil sampel saja sudah mewakili populasi. Nah, ini yang akan kita bahas dari sebelum UTS, dan setelah UTS kita akan bahas terkait kita menguji hipotesis kita. Tujuannya untuk apa sih? Untuk menyatakan apakah benar yang kita duga nilai-nilainya itu adalah sesuai yang kita harapkan. Hipotesis di dalam statistika itu sebenarnya ada beberapa macam, ya. Jadi pertama itu ada yang berkaitan dengan kita ingin menguji adanya perbedaan, kemudian kita menguji adanya hubungan, kemudian menguji adanya pengaruh, kemudian menguji klasifikasi atau pengelompokan, dan juga yang satu lagi itu adalah identifikasi. Nah, kalau misalnya kalian nanti di tugas akhir kalian atau mini project kalian ingin mencari apakah ada perbedaan, hubungan, pengaruh, kemudian klasifikasi atau pengelompokan, dan juga identifikasi,
itu pasti kalian harus menggunakan metode statistika. Nah, untuk pertemuan kali ini ya saya akan bahas secara singkat ya bagaimana caranya kita menguji suatu nilai, yaitu nilai rata-rata populasi, yang nilainya itu adalah suatu nilai yang kita harapkan ya. Yang ingin kita duga apakah benar nilai rata-rata populasinya itu sama dengan nilai rata-rata yang kita harapkan ini. Itu sama dengan. Nah, sekarang sebagai contoh soal ya, ini saya hapus. Ini kebetulan saya rekam, jadi nanti kalau pada saat kalian nanti ingin nonton lagi, bisa dilihat kembali ya. Contoh di sini, misalkan kalian ingin mengukur apakah tinggi badan di kelas kalian ya, tinggi badan di kelas kalian itu lebih bukan lebih ya, lebih dari 150. Nah, pertama kan saya ambil satu sampel, misalkan si Azura. Si Azura ini dia tinggi badannya 153, contoh ya. Misalnya saya ambil si Ahab, dia tinggi badannya 164. Misalnya saya ambil lagi salah satunya misalkan si Rian, dia tinggi badannya 54. Saya ambil lagi salah satu mahasiswa, saya ambil secara acak, misalkan si Wahyuni, dia tinggi badannya itu adalah 166. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini diminta ya, apakah tinggi badan mahasiswa estetik yang D3 reguler itu lebih dari 160. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ingin melakukan pengujian hipotesis ini? Nah, ini kan kalau kalian lihat sekilas rata-rata berat badannya berapa ini? Ada yang bisa hitung? Nilai rata-ratanya berapa? Kalau kita nggak tahu ya tinggal kita jumlahin dulu ya awal-awal. Jadi pertama kita cari dulu jumlahnya. Boleh pakai kalkulator ya. Kalau di sini saya menggunakan kalkulator. Kira-kira sama nggak? Di kalian berapa hasilnya? Itu 159 ya? Itu nilai rata-ratanya bukan? Oke. Rata-rata. Oke, berarti rata-ratanya 159, berapa tadi? 25 ya? 25. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan nilainya 159,25. Nah, sementara di sini apakah tinggi badan mahasiswa estetik D3 reguler lebih dari 160? Kalau kita lihat nilai ini kan X-bar, ini kan kita ngambilnya secara sampel. Sementara yang kita uji itu secara populasi. Nah, kita ingin menyatakan benar gak sih ini nilainya lebih dari. Nah, sekarang kita ingin coba menganalisa dugaan kita ini. Benar gak sih kalau nilainya itu lebih dari 160? Walaupun mungkin secara kasat mata mungkin ini kayaknya kurang deh, udah yakin ini. Tapi kan belum tentu, ini kan saya cuma ngambil sebagian doang. Nah, pertama, caranya adalah kalian tuliskan dulu hipotesisnya dulu. Pertama, tuliskan dulu hipotesis. Ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, misalnya nggak kedengaran suara saya, gitu kan, boleh kirim chat ya, chatnya di Zoom ya, nanti akan saya respon. Nah, kemudian
Pertama, tahapan kita untuk menuliskan hipotesis yaitu kita tuliskan dulu H0 dengan H1. Ini kan kita tujuannya ingin mengetahui apakah tinggi badan mahasiswa estetik D3 reguler lebih dari 160. Ini kan yang kita ingin cari itu kan adalah nilai rata-rata, ya. Karena kita ingin mengetahui apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa estetik D3 reguler itu lebih dari 160, maka yang ingin kita duga adalah nilai rata-ratanya. Berarti di sini kita harus tuliskan nilai rata-rata populasi. Kita simbolkan dengan mu. Mu di sininya sama dengan, dan mu di sini kita lihat. Di sini kan kita ingin menduga bahwa apakah benar nilainya lebih dari. Jadi kalau kita ingin menduga bahwa hipotesis yang kita lihat itu lebih dari, maka untuk H1 kita tuliskannya lebih dari. Maka di sini dituliskannya lebih dari. Jadi lihat dari kalimat di soalnya dulu. Karena di kalimat H1, di kalimat ini dia menunjukkan selalu yang dituliskannya adalah hipotesis H1-nya. Nah sekarang, di sini kan ada 160. Ya. Nah, maka yang 160 ini yang kita tuliskan. Ini yang kita tuliskan itu 160. Maka di sini kita tuliskan 160. Ini adalah 160. Nah, ini. Selanjutnya bagaimana kalau kita sudah menuliskan hipotesis? Selanjutnya ya, di dalam pengujian statistika kita harus menuliskan terlebih dahulu yang tahapan keduanya, yaitu kita tuliskan taraf nyata. Nah, taraf nyata kita tentukan nilai alfa. Apa sih sebenarnya nilai alfa? Tadi ya, nilai alfa itu kan adalah nilai taraf signifikansi atau taraf nyata. Kalau arti dari bahasa statistikanya itu adalah kesalahan tipe 1. Jadi artinya itu adalah kita ingin menduga apakah benar ada hubungan antara yang kita teliti parameternya walaupun sebenarnya tidak ada hubungan. Nah, itu nanti kalian bisa cek lagi yang ada di pesan WhatsApp saya, arti alfa itu apa, ya. Nah, di sini untuk mencari nilai taraf nyata atau nilai alfa itu di WhatsApp pesan yang saya kirimkan, itu yang diperbolehkan adalah nilai 1%, 5%, dan 10%. Namun, di dalam nanti kalian penelitian, baik itu di mini project ataupun tugas akhir kalian, itu umumnya menggunakan taraf nyata 5%. Di soal, kalau misalkan tidak diketahui nilai alfanya berapa atau taraf nyatanya berapa, maka di sini nilai alfanya itu sebesar 5%. Ini umumnya. Ya. Jadi alfa 5% itu setara dengan 0,05. Itu kalau catatan tidak diketahui di soalnya. Selanjutnya, untuk nomor 3, setelah kita menentukan hipotesis dan taraf nyata, kita tentukan terlebih dahulu yaitu statistik uji. Nah, ini statistik uji memang tiap pertemuan rumusnya selalu beda. Tergantung kasusnya apa. Karena kebetulan kalian ini baru pertama kali dimasuk ke bagian statistik uji, ya, ini baru kita belajar satu sampel T. Satu sampel T itu artinya kita menguji apakah rata-rata populasi yang kita amati itu sesuai dengan nilai yang kita harapkan. Itu dirumuskan dengan kita mencari T hitung, ini rumusnya, itu sama dengan nilai X bar dikurangi nilai mu 0 dibagi dengan S dibagi lagi dengan akar N. Nah, gimana? Yaitu kita cari dulu nilai X barnya. Tadi kan teman kamu sudah mencari nilai X bar di sini yaitu 159,25. Maka kita tuliskan di sininya adalah 159,25.
25. Kemudian nilai mu 0. Mu 0 itu yang mana? Nilai mu 0 itu adalah nilai parameter yang diinginkan. Yang mana sih nilai parameter yang diinginkan? Yang disebut dengan mu 0 yang mana? Yang ini. Jadi yang ini ya, yang 160 yang termasuk di soal ini, itu merupakan nilai dari si mu 0-nya ini. Termasuk yang ini ya, ini juga termasuk nilai mu 0. Karena ini adalah nilai yang diharapkan sama kita. Nilai yang diharapkan ya. Nah, berarti kita tuliskan di sininya 160. Kemudian dibagi S di sini itu adalah simpangan baku sampelnya. Nah, sekarang tugas kalian cari simpangan baku sampelnya di sini itu berapa. Nah, coba silakan dicari simpangan baku sampelnya. Boleh ya, shortcut pakai kalkulator boleh ya. Kalau kalian sudah belajar fisika farmasi kemarin, harusnya membuat nyari simpangan baku nggak terlalu lama sih. Cuman boleh dijabarin dulu ya untuk nyari simpangan bakunya. Silakan, saya tunggu. Ada yang sudah ketemu simpangan bakunya berapa? Simpangan bakunya yang ini ya. Jadi nilai TB-nya ini ya, yang warna merah yang saya poinkan yang ini. Silakan dicari dulu. Ada yang sudah ketemu? Simpangan bakunya berapa? Wah, udah 3 menit nih ngitung simpangan baku, belum ada ketemu. Yuk, berapa?
Oke, ini kayaknya agak lama banget nih. Soalnya takutnya kalau kalian di ujian nih agak lumayan nih ngitung simpangan bakunya nih. Ini sebagai tips saja ya. Kalau kalian nanti menggunakan kalkulator, saya nggak tahu sih kalkulator kalian tipenya yang kayak gimana ya. Ini sebenarnya ada banyak cara sih ya. Kalau kalian menggunakan kalkulator, 12. berapa hasilnya? 12,619 bukan Pak? 15,12. 12. Wah, gede banget. Saya nggak nyampe segitu. Gede banget, salah. Pak. Salah berarti ya Pak? Iya, Flore. Pak. Iya, berapa? 5,804. 5,804. 5,604 ya? 88 gini ya? Bukan 804. 804. Oke. 804. Oke, 804 ya. Nanti silakan dicek lagi. Nanti saya akan berikan tutorialnya dulu ya. Nanti silakan diklarifikasi dulu hasil kalkulator kalian berapa ya. Nah, sekarang di sini ada N. N ini apa? Jumlah datanya berapa? Ini kan ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini N-nya itu adalah bernilai 4. Nah, sekarang kalian pakai kalkulator dicari berapa nilainya. Jadi 159,25 dikurangi 160 dibagi 5,804 dibagi lagi dengan akar 4. Silakan dicari. Pak. Ya. Itu yang simpangan bakunya salah, Pak. Berapa harusnya? Tadi dikurangin. Seharusnya itu 6,701. Oh iya, oke. Saya juga sama sih. 6,701 ya. Oke. Ya. Nah, ini saya minta kalian nanti klarifikasi lagi jawabannya ya. Oke. Karena kebetulan di kalkulator saya sama ya. Nah, sekarang silakan dihitung pembilangnya berapa dan penyebutnya berapa. Kalau mau hasil akhirnya boleh ya. Akar 2, akar 4, akar 2. Berapa hasil keseluruhannya? Negatif bukan Pak? Ya, negatif. Karena kan atasnya negatif, udah... Berapa? Hasilnya negatif 0,223. 223, oke. Ini kita udah dapat. Nah, sekarang ini kita sudah dapat T hitung. Setelah kita mendapatkan T hitung, ini mohon dicatat ya, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ya, nanti kalau habis, nanti kita masuk lagi ya. Ini saya memberikan satu contoh soal dulu ya. Nah, di sini karena T hitung kita sudah dapat min 0,223. Kalian cari nilai T tabel sekarang. Nah, nilai T tabel caranya adalah kita menggunakan rumus T di sininya di bawahnya itu adalah alfa
kemudian di sininya titik koma, kemudian di sininya kalian cari nilainya itu N-1. Nah, sebelumnya ini kan kita sudah dapat nilai T di sini alpanya dari mana? Yaitu dari taraf nyata. Taraf nyatanya 5% atau 0,05. Jadi kita tuliskan yaitu 0,05. Nah, kemudian kita tuliskan titik koma di sininya. Titik koma ini menunjukkan penghubung fungsi. Sekarang N-1, N-nya kan 4, ya. Kenapa 4? Karena di sini datanya ada 4. Sehingga di sininya 4 kurang 1. Akibatnya, setelah kita hitung-hitung, kita sudah dapat di sini T di sininya 0,05, 0,05, kemudian titik koma, 4 kurang 1. Nah, 4 kurang 1 berarti 3. Sekarang, bagaimana caranya kita mencari T itu yang alpanya 0,05 dengan nilai derajat bebas, di sini angka 3 warna biru, itu adalah nilai V. Nah, ini kalian perhatikan baik-baik. Ini kita butuh yang namanya tabel T. Sementara saya juga belum share ke kalian tabel T-nya. Nah, nanti akan saya share di grup untuk cara menghitung T tabel ini. Kita punya alfa 0,05 dengan V-nya sebesar 3. Nah, sekarang saya stop screen dulu. Mohon diperhatikan baik-baik cara baca T tabelnya. Mudah-mudahan gak hilang catatan saya. Saya share screen. Kemudian saya ke tabel. Kelihatan tulisannya? Tertulis apa di situ? Critical value of the ya itu. Ini adalah tabel T ya. Cara bacanya gimana sih? Cara bacanya yaitu pertama kan tadi di soal tadi kita sudah ngitung bahwa nilai alpanya tadi 0,05 dengan V-nya itu bernilai berapa tadi? 3 ya. Nah, berarti kalian lihat alpanya 0,05 dengan V-nya bernilai 3. Jadi kita tinggal lihat aja. Kita tarik garis. 2,353. Nah, ini berarti ini nilainya dari 2,353. Jadi nilai T tabel kita itu adalah 2,353. Nah, sekarang kalau misalkan sudah, ini kita sudah dapat 2,353. Sekarang saya stop screen, silahkan dicatat dulu ya. Remaining time-nya tinggal 5 menit lagi. Mudah-mudahan apa yang terakhir saya tulis keburu. Ya, kalau misalnya ternyata udah stop, silahkan nanti masuk lagi. Oke, saya stop screen. Saya share lagi whiteboard saya. Mudah-mudahan nggak hilang. Oke. Jadi tadi berapa nilai T tabel kita tadi? 2,353. 2,353 ya. Ini saya nggak muat ke sampingnya ya. Anggap aja kalian nulisnya ke samping ya. Nah, setelah kalian sudah menuliskan tahapan ketiga,
Maka tahapan berikutnya adalah kalian menuliskan tahapan keempat, yaitu sebagai berikut. Ini yang tahapan 1 saya hapus. Yaitu tahapan keempat, kriteria keputusan. Bagaimana caranya kita menuliskan kriteria keputusan? Pertama, kita tuliskan dulu tolak H0. Tolak H0 jika nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel. Kemudian, berikutnya, terima H0, kita tuliskan terima H0 jika nilai T hitung itu lebih kecil atau sama dengan T tabel. Bagaimana sih? Ada nggak cara kita menuliskan kriteria keputusan seperti ini? Ini sebenarnya kalau kasusnya lebih dari, maka kriteria keputusannya dituliskannya seperti ini. Ini memang sudah ketentuan bakunya seperti itu. Karena di sini lebih dari hipotesisnya yang ingin kita uji, maka kriteria keputusannya kita tuliskan seperti ini. Berikutnya, setelah kita tuliskan kriteria keputusan, maka kita tuliskan yang tahapan berikutnya yaitu keputusan. Yang kelima itu keputusan. Nah, di sini ada nilai T hitung. Di sininya yaitu T tabel. Nah, sekarang tadi T hitungnya kita sudah dapat sebelumnya yaitu min 0,223. Jadi di sini kita tuliskan nilai T hitungnya itu min 0,223. Dan di T tabel 2,353. Jadi di sini saya tuliskan 2,353. Karena ini lebih dari, ya, maka T tabelnya juga positif. Sekarang kalian lihat lebih besar mana tandanya. T hitung apa T tabel nilainya? Tabel. T tabel. 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 Nah, sekarang kalau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, yang diambil kriteria keputusannya tolak H0 apa terima H0? Terima ya. H0. Iya, betul. Terima H0. Nah, keputusannya bagaimana? Ya, waktunya juga dikit lagi habis. Oke, ini mungkin karena udah waktunya habis, nanti kita masuk lagi ya. Sekaligus saya mau briefing dulu ya. Mungkin sampai sini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nanti di sesi berikutnya ya. Karena sesi berikutnya cuma sebentaran doang ya. Ini lanjutan yang sebelumnya. Silakan ditulis dulu ya. Waktunya juga kita harus exit. Nanti kita masuk lagi. Sambil menunggu habis, kalau sudah